Amarah dalam diriku. Hari ke hari, perasaan terus menggigil. Ini bukan cuma karena lagi musim hujan juga, tapi pada saat yang bersamaan, perasaan seperti memaksa untuk menikmati keadaan sementara. Belum lagi pada fisik yang terbelenggu, ikut tertawa dalam kehampaan. Waktu memang berjalan normal, tapi juga mengisyaratkan makna penting yang belum aku raih. Sementara keadaan pada detik ini begitu membombardir diriku. Kehampaan dari segi apapun, tak berbuat apapun, tak bekerja apapun, dan tak belajar apapun. Fisik yang kian tersiksa, jatuh sakit, kebanyakan berpikir, dan makin kurus. Aku dengan realitas semacam ini begitu asik menemaniku. Aku tidak terurus atau bahkan aku tidak melawan sama sekali. Seperti ingin selalu disuap, seperti ingin selalu dimanja, sangat berantakan. Mengakui dengan gamblang adalah sangat menjijikkan. Pusing memikirkannya sekalipun tulisan ini terurai dengan jelas. Yang sebenarnya hanyalah aku yang tak tahu menjelaskan pada siapapun. Dan disinilah aku yang ingin hidup saat ini untuk kembali melirik pada masa yang akan datang. Walaupun saat ini adalah keadaan yang tertampar keras, yang tak tahu arah, yang sombong dalam kehampaan, yang sok tahu tentang segalanya. Perasaan sekarang cuma ingin memberontak, tapi untung hanya teks. Untung juga tak punya keberanian. Teks yang tertulis juga bukan narasi yang detail dan bijak. Ini hanya sedikit asal-asalan yang dipaksa hanya karena ingin menyamankan keadaan. Nafas yang tak beraturan berputar dalam rongga pernafasanku. Itulah yang ingin dihembuskan setiap harinya. Omong kosongku bukan pada perkataan yang melangit, tapi terletak pada diamku di keramaian. Satu pertanyaan penting, rumit tidak menemukan sinkronisasinya tulisan ini. Atau mungkin ada pertanyaan tambahan, tapi ini adalah interpretasi terhadap diri sendiri yang rakus dalam kehampaannya. Seperti kebisuan yang menerpa, aku merangkai nada-nada dalam kebutaan. Sungguh sangat miris. Keadaan panas menjiwaiku, aku menjernihkan pikiran dalam neraka. Ini baru menarik. Sebenarnya tak ada kata yang manis untuk saat ini, sebab keadaan pahit seperti menerjang terus-menerus, berbisik lirih dengan afirmasi positif, tak lagi ampuh untuk dilakukan, membosankan. Sedangkan selembar kertas putih ingin terpenuhi dengan kata pada setiap waktunya. Konyol rasanya karena bekerja keras dengan tidak merdeka, selalu saja membebani. Aku ribut dalam diam, terlalu sibuk memikirkan ini dan itu. Belum lagi harapan yang akan terbuang karena kenyataan menyatakan belum saatnya. Waktu seperti maut menenteng senjata di dekatku. Takut kemungkinan tidak, lebih baik untuk menghujamnya terlebih dahulu melalui amarah dalam diri, lalu merebut senjatanya dan kabur menjauh darinya untuk kembali tenang. Amarah dalam diriku seperti gemar membimbing diriku, seperti tak ada waktu istirahat baginya. Sama halnya dalam tulisan ini adalah hasil dari amarah yang menguasaiku. Keadaan ini terkoordinasi satu dengan yang lainnya. Diriku terpaksa melayaninya, tapi dengan satu syarat, yaitu jujur. Angin ketenangan ikut membersamai, dengan keseimbangan meyakinkan bahwa sesulit-sulitnya keadaan, waktu akan terus berjalan menuju diriku, seperti mengisyaratkan akan kematian. Aku tidak terlalu yakin pada setiap pilihan, maka dari itu kotoran dari diriku ingin aku buang jauh-jauh. Membersihkannya juga butuh kekuatan agar betul-betul pulih dari semua ini. Menetap untuk menunjang keberhasilan tidak serta-merta merangkulku. Berat pada pilihan masih saja terawat. Inilah keadaan yang berantakan dari diriku. Sepenuhnya aku tidak pedulikan, karena ini demi aku yang ingin utuh sebagai manusia, tanpa belenggu siapapun. Kehadiran aku sangatlah berarti, dan jika itu terjadi, maka ketenangan, kedisiplinan, kekuatan, kedamaian, dan kebebasan akan mengatur ulang, serta akan menjalankan sepenuhnya
dengan setulus-tulusnya. Mungkin tidak apa-apa untuk saat ini, badai mendiami dan menerjang diri ini. Tapi jika masa sudah berbalik arah, maka aku telah mengambil alih segalanya, membina dan mendidik segala macam yang terdapat dalam diriku. Tidak segampang yang telah tertulis di sini, tapi tak serumit yang terdapat dalam pikiran. Disinilah letaknya aku yang mendiami jiwa dan raga ini. Berbalik arah memang akan menuntaskan segala macam pantangan. Kerapuhan adalah salah satunya. Aku akan menganggap bahwa keriuhan yang terjadi ini adalah hasil dari ilusi. Ilusi yang menjerumuskan ketololan. Jika terdapat kerisauan, itu terjadi karena peninjauan ulang terhadap diri sendiri yang belum matang secara sempurna. Terkait opini tersebut yang tak berlandaskan apa-apa, hanya sekedar merawat diri ini, membuang jauh-jauh amarah diri ini. Berangkat dari semua keadaan dari tulisan ini, aku tak patut merasakan kerusakan diri ini, karena yang sebenarnya hanyalah ketakutanku, sehingga api amarah membakar seluruhnya dan aku tak sanggup mengimbanginya. Tak ada obat penawar yang aku dapat, tak ada dokter spesialis yang aku klop, dan menjalani hari-hari dengan keadaan yang tidak rapih ini seperti merusak diriku, serta aku meyakini bahwa wajar saja aku berada dalam puncak amarah. Sudah tertampar dengan keras, tapi belum juga melawan dengan giat. Entah perintah siapa lagi yang harus aku dengar. Keadaan membisu tak patut untuk ditiru. Memang terdengar sangat dramatis. Dramatisasi ini bukanlah suatu penunjang untuk mencapai angka tertentu, karena aku adalah kawan setia dari kejujuran. Maka dengan anggapan bahwa ini adalah hasil rekayasa, itu adalah kekejian. Mengukir dengan gigih dan tulus akan terbukti. Jika ada yang menghadang, tak akan mungkin terjadi. Tapi diri ini lebih baik untuk memfokuskan kembali ke tujuan awal. Pembimbing terbaik terdapat dalam diri ini. Tafsiran diri ini seakan bergelimang dengan harta. Pada tingkat tertentu tak bisa tertulis dengan jelas, dan bacaan yang lenyap diterjang badai. Tapi kesetiaan diriku pada kehidupan masih terus berkembang. Walau kenyataan tak memberi arti apa-apa, namun nyatanya akulah yang belum meraih kemenangan. Pada saat itulah aku selalu memperburuk keadaan, seakan pertapaan dalam hidupku terdapat makna yang mendalam. Berbagai kenyataan telah aku buang, yang menurut aku tidak begitu cocok bagiku, namun yang sebenarnya hanyalah aku dengan berbagai problematikanya pikiranku.